Hola. Kembali lagi di Hola News. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat dan bahagia. Di akhir minggu ini gue akan kasih informasi yang sangat penting untuk teman-teman yang kali aja kelewatan. Tapi sebelum itu gue minta banget untuk teman-teman subscribe MBC 13. Jangan lupa, jangan cuma nonton doang, oke? Gue mulai dengan berita pertama, berita yang bahagia dulu. Berita yang bahagia untuk kita semua bahwa PSSI bekerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda dengan menandatangani MOU dengan The Dutch Football Federation. Diharapkan timnas ini meningkat, gak cuma timnas senior aja, tapi segala umur dan juga timnas pria dan wanita. Nah, Bapak Erick Thohir berharap dengan adanya kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda ini akan ada peningkatan untuk para pemain dan juga pelatih. Jadi nggak cuma pemain doang, tapi pelatih juga. Kenapa? Karena Belanda bolak-balik main terus di Piala Dunia, kemudian juga Piala Eropa main, selalu menjadi tim yang ditakuti oleh banyak timnas lain ya. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan adanya pertandingan persahabatan rutin antara timnas Indonesia dengan timnas Belanda. Nah, gue nggak sabar jujur aja menantikan prestasi yang luar biasa dari timnas Indonesia. Kita tunggu sama-sama prestasi timnas Indonesia seperti apa ya. Oke? Berita bahagia lainnya, ini Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto akan membuat program medical check-up gratis ya mulai tahun 2025. Nah, untuk pertama sasarannya adalah 52 juta penduduk. Wah, siapa yang senang? Ya iyalah, kita kan jarang ya medical check-up. Sekali medical check-up pasti mahal banget ya. Kalau gratis dari pemerintah kita pasti senang. Yang menjadi fokus utama adalah screening TBC. Kemudian juga diikuti dengan pemeriksaan kesehatan rutin kayak tekanan darah tinggi, kadar gula darah, kemudian asam urat dan juga penyakit katastrofik lainnya. 52 juta penduduk ini hanya awalnya doang. Anggaran yang disiapkan mencapai 5 triliun. Nah, bukan anggaran yang kecil ya. Tapi ya gue berharap dengan adanya ide dan kemauan untuk menyehatkan warganya, ya gue rasa kenapa enggak gitu ya, kita harus dukung sama-sama. Sekarang kita ke berita berikutnya yang lumayan bikin kita takut. Ada efek ke kita nggak ya suatu saat nanti? Nah, berita ini gue rangkum dari CNBC Indonesia. Negara kita sedang musim PHK. Nah, serem kan? Hal ini disebabkan karena melemahnya industri manufaktur di tanah air. Jadi banyak pengangguran baru. Nah, menurut data Kemenaker, jumlah pekerja yang kena PHK itu dibandingkan dengan tahun lalu, semester awal, tahun lalu, Januari sampai Juni 2024 mencapai sekitar 32.000 orang. Ya, angka tersebut naik 21,4%. Dari periode yang sama, Januari sampai Juni 2023 sebanyak sekitar 26.000 orang. Yang mudah-mudahan aja cepat diatasin, tidak kena ke industri lain. Oke, kita ke berita berikutnya yang bikin kita naik darah. Yang gue bacanya aja, sumpah gue emosi banget. Yaitu pembunuhan bocah dengan wajah di lakban. Karena bocah ini masih berusia tahun, inisial APH warga kota Lebak, Banten, tewas setelah diculik. Jenazah ditemukan dengan kondisi wajah dililit lakban di Pantai Cihara, Kamis 19 September 2024. Motifnya diduga karena utang piutang dengan ibu korban. Terima kasih untuk kepolisian Indonesia yang sudah menangkap 5 pelaku yang diduga terlibat dalam pembunuhan bocah 5 tahun tersebut. Dan gilanya, salah satu pelaku pembunuhan itu adalah teman dekat ibu korban. Lo bisa bayangin gak? 5 pelaku tersebut sudah ditangkap di Cilegon dan juga di Pandeglang pada hari Sabtu 21 September 2024. Dari 5 pelaku ada 3 wanita, 2 pria. Inisialnya gue sebut ya, SA, RH, EM, UH, YH. Dan menurut salah satu sumber, SA dan RH ini menggunakan identitas ibu korban untuk pinjaman online, untuk pinjol. Jadi dipakai KTP atau SIM-nya ibunya korban untuk pinjol sebesar 75 juta. Ibu korban nggak terima karena identitasnya dipakai buat pinjol yang ditagihkan ibu korban. Setelah itu ibu korban berkonflik dengan SA dan RH. Tapi juga ada info lain, masalahnya bukan cuma pinjol doang, tapi juga ada masalah percintaan sama jenis. Jadi ada hubungan terlarang antara SA dan RH menjadi motif juga dalam kasus ini. Jadi si SA ini dikabarkan cemburu dengan ibu korban yang dekat dengan RH. Sedangkan 3 orang lainnya, salah satunya EM, adalah sebagai eksekutor pembunuhan. Karena diiming-imingi uang 50 juta oleh RH dan SA. Nah, sedangkan peran UH dan YH adalah sebagai pembuang jenazah yang diiming-imingi mendapat uang masing-masing Rp100.000. Jujur aja, ini berita yang sangat mengganggu emosi gua di minggu ini. Gua rada heran sama manusia-manusia yang katanya manusia melakukan hal
tercela seperti ini gitu ya. Mungkin yang kita mesti pelajari di sini adalah zaman sekarang ini mungkin kita lebih pintar-pintar kali ya mendefinisikan yang mana teman, yang mana bukan teman. Karena kita nggak pernah tahu kita berurusan sama siapa. Oke, kita ke berita berikutnya. Ada sesuatu di Jepang menurut BBC, yaitu ada tren baru yang bernama Johatsu. Johatsu itu apa sih? Seseorang meninggalkan rumah, pekerjaan, dan keluarga, bahkan mengganti identitas untuk memulai kehidupan yang baru. Mereka sadar kalau bunuh diri itu nggak baik, atau harakiri itu nggak baik. Mereka memilih untuk Johatsu. Jadi intinya mungkin lepas tanggung jawab, lepas masalah kali ya. Mungkin di Jepang dulu banyak orang yang bunuh diri. Sekarang trennya adalah gak usah bunuh diri, ganti identitas saja, tinggalin semuanya. Nah gilanya, di Jepang itu ada perusahaan yang siap membantu orang-orang yang ingin Johatsu. Ya mungkin dari sisi ganti KTP-nya kali segala macam ya. Ganti KTP, cari tempat tinggal, cari pekerjaan mungkin ya. Tapi gue nggak tahu ini sebenarnya legal apa ilegal di Jepang. Tapi kalau lihat lo ganti identitas segampang itu kayaknya ilegal kali ya. Tapi tren ini mulai banyak di Jepang. Layanan perusahaan ini disebut night moving ya, yang membantu orang yang ingin menghilang diam-diam. Nah, di Indonesia juga pernah ada tuh ya, beberapa waktu lalu yang keluarganya taunya dia menghilang gitu ya. Anaknya, istrinya pada nangis segala macam, dipikir udah meninggal atau apa. Ternyata pas ditemuin, ternyata sama pasangan baru di beda pulau. Ya mungkin ngomong itu gampang ya. Mungkin kita kadang-kadang sulit menyelesaikan sebuah masalah, apalagi dalam hidup kita yang berat, atau kita nggak mau menghadapi sesuatu. Cara satu-satunya paling efektif adalah ya selesaikan dengan baik. Itu saran dari gua. Kalau lo menghilang kan kasihan anak lo, kasihan ibu lo, dipikir kenapa-napa gitu ya. Kalau lo nggak suka sama sesuatu ya lo ngomong aja, hadapin dengan baik, selesaikan dengan baik ya. Gila, gue bijak banget ya. Oke, itu aja dulu berita minggu ini. Tunggu lagi berita berikutnya dari Hola News. Dan jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe, gampang banget, pakai jempol, telunjuk atau kelingking juga bisa. Kalau yang pakai laptop tinggal klik aja ya. Oke, sampai ketemu di Hola News berikutnya. Bye.